Goa Sunyaragi merupakan sebuah situs bersejarah yang terletak di kota Cirebon, Jawa Barat. Goa Sunyaragi merupakan peninggalan Kesultanan Cirebon yang dibangun pada abad ke-18 dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan, pertapaan, serta pelatihan fisik dan spiritual bagi sultan dan prajuritnya. Hingga saat ini, Goa Sunyaragi berkembang menjadi kawasan wisata sejarah yang tetap mempertahankan nilai budaya dan filosofinya. Saat pertama kali tiba di kawasan Goa Sunyaragi, pengunjung tidak langsung masuk ke area utama, tetapi terlebih dahulu melewati area parkir. Di sini tersedia parkiran khusus untuk sepeda motor dan mobil, sehingga pengunjung bisa memarkirkan kendaraan dengan aman dan tertata. Di sekitar area parkir, terdapat Cafe Sunyaragi yang sudah tidak beroperasi. Cafe ini biasanya dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat sejenak sebelum berkeliling kawasan Goa Sunyaragi atau sekedar membeli makanan dan minuman. Setelah dari area parkir dan kafe, barulah pengunjung menuju loket tiket untuk melakukan pembayaran tiket masuk. Proses pembelian tiket menjadi tahap resmi sebelum memasuki kawasan utama Goa Sunyaragi. Setelah tiket dibeli, pengunjung akan diarahkan oleh petugas mengenai alur kunjungan di dalam kawasan. Harga tiket untuk pelajar hanya Rp10.000, sedangkan untuk umum Rp15.000. Dari loket tiket, pengunjung biasanya langsung menuju gedung pesanggerahan yang merupakan salah satu bangunan penting di kawasan ini. Tidak jauh dari gedung tersebut, terdapat area tribun yang digunakan sebagai tempat duduk penonton saat berlangsungnya pertunjukan seni atau kegiatan budaya. Teman-teman, hari ini aku lagi ada di tempat bersejarah yang ada di kota Cirebon, yaitu Goa Sunyaragi. Di video kali ini, kita bakalan ngajak kalian untuk keliling-keliling Goa Sunyaragi, melihat sudut-sudut yang menariknya dan ceritain keunikannya serta fungsi goa ini di zamannya. Yuk kita mulai petualangannya. Sebelum menjelajahi goa, kita melewati salah satu gapura besar. Setelah melewati area tersebut, pengunjung mulai memasuki bagian inti dari kawasan Goa Sunyaragi yang berisi berbagai goa dan bangunan bersejarah. Goa yang pertama yang kita temukan adalah Goa Argajumut. Goa Argajumut adalah bagian dari kompleks Taman Sari Goa Sunyaragi di Cirebon yang secara historis berfungsi sebagai tempat pertemuan dan strategi perang keraton, sementara secara mitos memiliki pintu goib ke Mekah dan Cina, melambangkan tempat belajar agama dan dunia. Bentuknya menyerupai wajah barongsai dan lorong-lorong di dalamnya yang dulunya digunakan untuk berbagai kegiatan penting keraton. Gua Padang Ati merupakan tempat bertapa untuk melatih ketenangan batin dan pengendalian diri. Gua ini melambangkan keluasan hati dan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Sedangkan Gua Pateng memiliki suasana gelap dan sunyi yang sengaja diciptakan untuk melatih konsentrasi dan fokus saat bermeditasi. Selanjutnya, Gua Lawa memiliki lorong-lorong sempit yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara bagian goa
sekaligus sarana latihan fisik para prajurit. Di kawasan ini juga terdapat Goa Pawon yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penyimpanan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Goa Sunyaragi dirancang untuk menunjang aktivitas dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, di sini juga terdapat Goa Kelanggengan yang menjadi simbol doa akan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan, serta sering dikaitkan dengan perenungan makna hidup. Untuk aspek keamanan, terdapat Goa Pengawal yang digunakan sebagai pos penjagaan. Sementara itu, Goa Simanyang merupakan tempat semedi tingkat lanjut dengan suasana yang lebih tertutup dan tenang, mencerminkan proses pedalaman spiritual. Selain goa, terdapat juga relief Garuda dililit ular yang melambangkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan serta pengendalian hawa nafsu. Dan ada juga patung gajah yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, serta menunjukkan pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam sejarah Cirebon. Bangunan lain yang tak kalah penting adalah Bangsal Jenem yang digunakan sebagai tempat pertemuan musyawarah dan beristirahat. Beberapa bagian lain seperti Goa Puncit, Goa Langse, dan Mandebeling berfungsi sebagai tempat bertapa dan ruang kontemplasi dengan suasana yang lebih tenang dan tertutup. Selain gua, terdapat juga bagian pesanggerahan. Bagian ini berfungsi sebagai tempat beristirahat dan kegiatan keluarga kesultanan. Di dalamnya terdapat berbagai ruangan, seperti serambi sebagai area penerima, ruang ibadah, ruang tidur, kamar rias, serta kamar mandi. Area pesanggerahan ini dikelilingi oleh taman dan kolam, yang menciptakan suasana sejuk dan tenang sebagai penunjang kenyamanan dan ketenangan penghuninya. Pada bagian akhir Goa Sunyaragi, terdapat beberapa fasilitas pendukung yang disediakan untuk menunjang kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata ini. Area tersebut dilengkapi dengan musola yang digunakan sebagai tempat beribadah, sehingga pengunjung tetap dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang. Setelah melewati musola, pengunjung diarahkan menuju area toilet yang disediakan sebagai fasilitas umum. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan perhatian pengelola terhadap kebutuhan dasar pengunjung. Selanjutnya, setelah melewati area toilet, terdapat pintu keluar yang berfungsi sebagai akses terakhir sebelum pengunjung meninggalkan kompleks Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi merupakan kawasan bersejarah yang memiliki nilai budaya, spiritual, dan edukatif yang tinggi. Setiap goa, bangunan, dan relief di dalamnya memiliki fungsi serta makna filosofis yang saling berkaitan, ditambah dengan fasilitas pendukung lainnya. Goa Sunyaragi tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Goa Sunyaragi patut dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya Cirebon.